menghampiri tempat kudusnya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita, mari kita mau datang dengan sepenuh hati, dengan tubuh jiwa roh kita memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, segala pujian hanya bagimu, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami dapat melewati setiap hari, setiap saat dan setiap waktu itu karena pertolongan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, dengan kerinduan hati kami datang Tuhan. Kami rindu memuji muliakan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mengisi setiap kehidupan kami, untuk menuntun setiap kehidupan kami. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau melayakkan dan menguduskan setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tempat yang kami tempati Tuhan untuk beribadah. Baik kami yang ada di sini Tuhan, maupun kami yang ada di rumah Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tetap curahkan kuasa-Mu Tuhan. Kau curahkan Tuhan kemuliaan-Mu Bapa. Kami merasakan urapan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami Tuhan berkumpul memuji muliakan nama-Mu. Kami bersatu hati Bapa, kami ikat, kami usir hanya dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa dalam nama Yesus semua makhluk bertekuk lutut. Kau menyelamatkan kehidupan kami Bapa, Kau mengangkat kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami ucap syukur Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa Tuhan sesuai yang Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian kita. Sekalipun dagingku renyah,
saudara, kita mau siapkan hidup kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Naikkan pujian kita. Bahwa kita punya Tuhan dalam hidup kita. Engkau milik kami Tuhan. Mari naikkan pujian. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, hanya Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ada sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, hanya Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita mau berseru bagi nama Dia, amin. Nama yang berkuasa di atas segala nama. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari saudara, kita menaikkan pujian kita. Kita mau serukan dengan dahsyat namanya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Raja segala raja, haleluya.
diisi oleh firman Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Menopang hidup kami Bapa, untuk mengajar kami Tuhan, sehingga hidup layak bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ucap syukur atas firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami hidup hanya oleh Engkau Bapa. Ku hidup oleh
Namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Kialah mata kalapasan lama-lama. Glory, haleluya, haleluya. Kialah lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau jamah kami Tuhan. Agar benih-benih firman-Mu Tuhan boleh tertabur di tanah hati yang baik Tuhan. Dan dia boleh bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di sini kami ada Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya sangat excited, saudara. Saya sangat bergairah sekali. Kenapa saudara tahu saya sangat bergairah? Membara-bara. Ternyata di atas mimbar sudah full team. Bukan hanya sekedar. Nah, saya akan berbicara mengenai excited, mengenai optimis. Ya, judul khotbah saya yaitu do not stop in the storm. Jangan berhenti di tengah badai. Caranya gimana? Ya, optimis. Saya melihat di sini gereja luar biasa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kursi kosong, hampir semua. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita bersama-sama membaca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga dan keempat. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat ketiga dan keempat, saya baca langsung. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ayat 4. Jika kita berkata, baiklah, kita masuk ke kota. Padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Wow, ini ayat ini sepertinya negatif banget nih, ya. Padahal bukan, saudara, optimis. Mati, mati, mati. Haleluya. Saya buka aja ya, nggak apa-apa ini. Oh udah tak kancing. Biar taruh di bawah aja ya, supaya. Soalnya saya nggak biasa dengan susah nafasnya. Kok istri saya suka, biarpun di rumah pakai masker. Waduh. Nah saudara, sebenarnya ini nggak usah pakai karena bebas, nggak ada orang sini. Oke, baik saudara. Kita melihat ayat keempat. Dari 4 orang kusta, ada 1 yang mengatakan, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kenapa muncul pertanyaan itu saudara? Nah jika saudara baca saudara di ayat, di pasal sebelumnya, pasal 6, saudara tidak usah dibaca, saudara baca aja di rumah. Itu benar-benar saudara, apa ya, kelaparan yang luar biasa. Saudara baca di pasal 6, ada ibu-ibu yang bersepakat. Mereka bersepakat begini, karena mau hidup susah, ya kan? Jadi hari ini kita sepakat, kamu memberikan anak laki-laki, kita makan bersama supaya hidup.
berikutnya aku akan memberikan anak laki-lakiku. Kita makan bersama supaya hidup. Suruh baca di pasal yang ke-6. Ya, saya nggak usah baca. Artinya kelaparan yang begitu dahsyat terjadi, saudara. Mau hidup saja susah. Ya kita bersyukur karena Indonesia hanya mengalami wabah corona, penyakit. Tidak ada perubahan. Ya, Anda pergi ke pasar, ke mall, saudara belanja, tidak ada perubahan harga. Masih stabil. Ya kan? Tapi pada saat di pasal 6 ini, saudara membaca, saudara akan melihat, mau hidup aja susah. Mau hidup aja susah, saudara. Lalu, kondisi 4 orang kusta ini, saudara, ini yang sering kita tahu bahasanya. Maju, kena, mundur, kena. Maju, mati. Tinggal di tempat, mati. Mundur, mati. Ke belakang, mati. Hingga dari 4 ada 1 yang memiliki optimisme walaupun sedikit. Harapan walaupun sedikit. Dikatakan apa? Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita masuk ke dalam di kota, saudara, di situ ada kelaparan yang parah, saudara. Jika kita maju ke depan, di situ ada kemah tentara Aram. Jadi mau kemana sebenarnya? Kita tetap tinggal di tempat yang mati juga. Saudara, tapi bersyukur ada 1 yang memiliki optimisme, yang memiliki antusias, ya, tetap bergairah. Sehingga di ayat berikutnya apa yang dikatakan, saudara? Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Akhirnya keputusan mereka selanjutnya dikatakan, jadi sekarang nggak tunggu besok, jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Jika mereka mematikan kita, kita mati, gitu aja. Tapi masuknya masih ada harapan walaupun sedikit. Ini yang dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kusta. Do not stop in the storm. Jangan berhenti di tengah badai. Di belakang mereka, di kota ada badai. Di depan juga ada tentara. Mau kemana, saudara? Tapi jangan berhenti, maju terus. Amin. Namun, saudara, kita melihat banyak sekarang yang terjadi perubahan. Ya, ada satu ungkapan. Ada satu ungkapan dari mantan Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan begini, sukses adalah berjalan dari kegagalan kepada kegagalan dengan tanpa kehilangan kegairahan. Bisa mengerti? Sudah bingung kan? Ulangi lagi. Abraham Lincoln mengatakan begini, sukses adalah jalan dari kegagalan menuju kepada kegagalan tanpa kehilangan kegairahan. Bahasa Inggris mengatakan excited. Saat ini kita melihat banyak orang mulai mengalami kegairahan. Bahkan gereja, saudara, saya tahu ada gereja. Ngomong aja terus terang. Sejak mulai pandemi,
Sampai sekarang nggak ada ibadah. Nggak ada renungan, nggak ada semua. Sehingga jemaahnya diarahkan saat itu pada saat pandemi, semua silakan langsung online lewat pusat. Begitu pesimis. Bahkan ada gereja pada saat itu online, saudara, memiliki fasilitas lengkap. Lalu online hanya satu song leader di depan menyanyi. Silakan kepada pembawa firman selesai. Not excited anymore, tidak ada gairah lagi. Saya senang sekali di sini, semua full team. Masih tetap bergairah? Amin. Harus tetap bergairah, antusias, optimis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita melihat saudara, orang kusta, walaupun memiliki pengharapan sedikit, tapi mereka tidak berhenti di tempat. Mereka tetap optimis, tetap excited, tetap bergairah, melangkah maju. Haleluya. Nah, ini kita akan belajar, saudara. Jangan pernah, walaupun keadaan corona, gak tahu kapan. Ada orang bertanya, bro, bagaimana dengan corona ini? Kapan akan berhenti? Soalnya kita ini boleh kemana-mana ini. Saya katakan itu corona bukan bagiannya kita, bukan urusannya kita. Itu urusannya Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tetap menabur. Amin, saudara. Oke, saudara buka dalam Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, betul nggak? Ya. Ayat 6. Ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, apakah itu dikatakan insya Allah? Mudah-mudahan satu kepastian, amin. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Kita pulang dengan tangan kosong sambil membawa, haleluya. Artinya apa, saudara? Tetap optimis. Haleluya. Rumah tangga mau kacau balau bagaimanapun juga, tetap optimis. Karena Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita butuh optimisme. Yang mungkin yang tua-tua akan bingung, ya. Yang tua-tua akan bingung mungkin ini, istilah apa lagi? Jangan-jangan ini nama jenis makanan, gado-gado atau apa. Kok dibilang optimis? Apa artinya optimis dari tadi ini? Ada dua, sudah optimis dengan pesimis. Artinya begini, saya langsung katakan ya. Orang yang optimis, kembali lagi. Orang yang optimis melihat kesempatan demi kesempatan di dalam tiap-tiap badai. Amin. Tetapi orang yang pesimis melihat badai di dalam setiap kesempatan. Bisa mengerti? Itu arti dari optimis dan pesimis. Apa yang kau lihat? Oleh sebab itu, saudara, yang terpenting bukan saudara, apa yang terjadi di dalam kita, bukan terhadap kita. Halo? Oleh sebab itu seringkali kita dengar ada yang mengatakan, aduh saya nggak mood nih, nggak mood. Enggak. Apa yang tidak dapat kita lakukan, jangan mengganggu hal-hal yang dapat kita lakukan. Bisa mengerti? Nah, orang yang pesimis begitu ada hambatan, ada masalah, stop semuanya. Ya. Begitu suami pulang, so jauh malam, kita tahu nggak pasti kan so jalannya benar. Akhirnya pesimis.
Ada yang hal-hal yang harus dilakukan, udah. Besok ngana masak kangkung saya dengan nasi, makan. Pada orang yang optimis tetap menabur. Sekalipun ketika aku menabur, aku menangis dengan bercucur air mata. Terus menabur. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Itu kan kita mengatakan. Ada kesaksian saudara. Ya, keluarga saya. Seorang keluarga muda. Akhirnya berada di ambang perceraian. Ya, akibat selain intervensi dari mertua, banyak kesalahan-kesalahan. Dia sebagai seorang pengusaha menangani proyek. Dan akhirnya, demi kasihnya kepada istri, maka diterimalah iparnya, yang laki-laki itu, kerja bersama dia. Singkat cerita, ipar ini yang bawa lari uang cukup banyak. Akhirnya perusahaan itu goncang. Oke lah, langsung dilapor polisi, ditangkap. Maka hubungannya terganggu. Mertuanya nggak mau lihat dia lagi, istrinya juga sudah mulai, karena kok sampai hati, kakakku kok kasih masa di penjara. Dia nggak tahu bikin apa, dia sudah stres. Karena kalau bukan dia masuk, saya masuk. Saya harus bertanggung jawab. Karena itu perusahaan berdua. Iya kan? Jadi dia kacau balau. Saya katakan optimis saja. Yang penting kita tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kita, bukan terhadap kita. Kalau yang dari luar tidak bisa. Keadaan tidak akan bisa membentuk kita apa adanya. Tapi keadaan hanya menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Amin. Nah, itu kita. Haleluya. Walt Emerson mengatakan begini. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu adalah masalah-masalah sepele. Jika dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kita. Amin. Terkadang kita lupa. Sehingga kita terpengaruh dengan keadaan di luar. Hello, yang di dalam ini yang penting. Engkau antusias, optimis tidak? Semangat tidak? Banyak orang sekarang gak punya semangat hidup lagi. Wabah atau masalah apapun saudara bisa alami. Tapi satu hal tadi pembacaan kita, tetap jalan maju. Bukan jalan maju kini aja. Sambil menabur benih. Maka ada kepastian kita akan pulang dengan sorak-sorai. Tidak dengan tangan kosong. Sambil membawa berkas-berkas. Kadang mungkin sekarang banyak yang mengalami masalah. Bahasa Inggris mengatakan begini. Banyak orang mengalami yang disebut dengan broken dream. Mimpi-mimpi yang hancur lebur. Ya, saya punya teman. Ya, anaknya sekolah. Anaknya punya mimpi yang luar biasa. Lalu bapak mamanya, kalau sudah tahu Lumpia Sulawesi, ya, dua-duanya bapak mamanya meninggal. Ya, dalam masa corona, saya tidak mau mengatakan itu karena corona tidak bisa mencabut nyawa. Dalam masa corona. Maka mimpi anaknya semua itu apa? Hancur lebur. Ada orang-orang yang begitu sudah dijanjikan akan dipromosikan, begitu corona tampil hilang bahkan dirumahkan. Betul nggak? Ya. Ada orang yang mengalami begitu banyak saudara.
Bahkan sehari pun belum tentu ada 1 jam untuk bisa bertemu istri ngobrol. Karena sibuk dengan pekerjaan. Begitu welcome corona datang, seharian di rumah menjadi stres. Sehingga suami bilang, aduh so itu kok kita. Nyana tahan di rumah, kalau tahu dari dulu nyana mau kawin dengan aduh ngadepin mulu. Saudara, Tuhan ingin kita ada di rumah. Itulah yang Tuhan bentuk ketika Adam dan Hawa. Yang terpenting apa yang terjadi dalam diri kita, bukan dari luar. Ketika kita optimis, ketika kita antusias, ketika kita semangat dan bergairah di dalam Tuhan, kita akan bisa saling menerima suami dan istri. Saya di tengah corona saya sangat bersyukur. Saya bersama suami, istri dan anak. Begitu sangat menikmati. Ya, mau apa lagi? Dari pagi sampai malam kita ketemu terus. Apalagi istri ketemu terus. Tapi satu hal yang saya lakukan kepada firman Tuhan. Saya harus menerima dia apa adanya dan memberikan support. Dukungan terus. Memang tidak gampang. Tapi dia menikmatinya dan dia. Wah, saya paling tidak suka bunga. Tapi ketika dia mulai menikmatinya. Oke, lakukan saja. Maka belilah rak-rak bunga. Oh itu berapa? 400.000. Beli 1, 2. Ada 2. Mah beli bunga apa semua. Oke, saya support dia. Maka semakin harmonislah kita. Dan ketika seseorang disupport, seseorang didukung gitu, saudara akan melihat potensinya keluar. Ruko saya itu nggak terlalu besar. Tadi pinggir-pinggir penuh bunga-bunga. Akhirnya saya jadi suka juga karena melihat ada bunga-bunga. Entah itu janda bolon, janda sobek, pokoknya janda-janda semua ada. Iya kan? Saya dulu nggak tahu itu ada nama-nama janda-janda begitu. Ada nggak nama bunga begitu? Atau cuma saya yang tahu? Nggak ada. Macam-macam. Tapi saya melihat keindahan. Nah itulah Tuhan ingin kita tetap di rumah. Yang pasti Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Sehingga kita memiliki kualitas pemikiran yang positif. Amin. Saya ingin katakan saudara. Saya bukan lakukan seminar. Tapi ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Kemampuan, motivasi, sikap. Saya kasih contoh. Saya bisa main keyboard. Saya mampu main keyboard. Belum tentu saya mau main. Tapi ketika saya termotivasi, maka saya main. Tapi belum tentu saya main itu bagus. Ketiga, sikap. Sikap optimis, sikap yang semangat, bergairah akan menghasilkan yang indah dan luar biasa. Ya kan? Demikian hidup kita saudara. Datang kepada ujung-ujungnya itu kegairahan. Apakah engkau tetap bergairah bersama dengan Tuhan? Pertanyaannya loh ini. Oh Tuhan, aku tetap bergairah, excited. Aku tetap bergairah, berapi-api. Nah, saya lakukan kepada firman Tuhan, renungkan siang dan malam firman Tuhan. Saya lakukan renungkan itu sampai malam saya setiap menjadi kebiasaan. Setiap malam ketika saya mau tidur, hari ini saya dapat apa Tuhan? Oh Yohanes 3 ayat 16. Isinya apa ya? Buka lagi baca. Oh iya. Makanya saya bisa langsung ada semuanya. Kita mempraktekkan kebenaran. Bukan hanya lewati saja gitu loh. Nah kebenaran itulah yang akan membawa kita optimis. Amin. Membawa kita antusias. Semangat. Dan excited. Haleluya. Oke, saya memberikan satu contoh saudara. Orang yang optimis akan tetap berjalan maju. Amin.
Contoh, di negara Paman Sam, di Amerika maksudnya ya. Seorang ayah dan anak melakukan perjalanan dengan mobil. Ya, saya baca kisahnya. Seorang ayah dan anak melakukan perjalanan dengan mobil. Di tengah perjalanan lalu mereka mengalami badai. Kabut yang begitu tebal. Dan anaknya mengatakan kepada bapaknya, Pak, sepertinya kita mesti berhenti. Karena kabut tebal kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Bapaknya bilang, tidak, kita harus jalan. Tetap maju. Dia maju. Pak, kayak gitu. Tetap jalan. Kamu bisa lihat, ya cuma di sini. Jalani sedikit demi sedikit. Maka dia tetap jalan, saudara. Sedikit demi sedikit. Sampai melewati badai, saudara. Sampai melewati badai. Lalu bapaknya mengatakan anaknya, turun, kita turun. Sekarang kamu melihat ke belakang. Badai sedang makin mengamut, luar biasa. Saudara bisa mengerti, saudara? Do not stop in the storm. Jangan berhenti di tengah badai. Ketika engkau berhenti, engkau akan diimbas, engkau akan dihanyutkan habis. Jangan berhenti di tengah badai, saudara. Untuk tidak berhenti di tengah badai, kita butuh optimisme. Kita butuh antusias, semangat untuk tetap ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan tadi kita nyanyi tadi, apa? Tuhanlah sumber kuatku toh. Ulang-ulang, dialah sumber kuat kita. Amin. Jadi kita butuh, saudara. Permasalahannya kenapa orang bisa optimis? Itu tadi saya sudah katakan. Karena setiap badai yang muncul dilihatlah itu sebagai, orang yang optimis melihat badai yang muncul itu sebagai kesempatan. Tapi orang optimis, begitu kesempatan ada dilihat badai. Contoh, saya mau kerja sama dengan Ray. Ray, gimana dalam keadaan kondisi corona ini? Kita coba ya jual-jualan apa saja. Kalau dia optimis, bagus. Kalau dia pesimis, pasti tiba-tiba isi, sudah Jo Ngana, nanti Ngana peduli dimakan lagi. Sudah Jo, keadaan kondisi begini, aku mau kerja apa bisa hidup? Tidak ada. Sudah Jo, kau mikir, itu orang pesimis. Belum melakukan sudah menyerah, sudah kalah. Ada di sini seperti itu. Itu orang pesimis. Amin, saudara. Ketika mungkin Anda mengalami broken dream, mimpi-mimpi yang hancur lebur semuanya, dikatakan Anda tetap perlu menabur, walaupun dengan mencucurkan air mata. Tetap menabur, saudara. Menabur apa, saudara? Kebaikan dalam rumah tanggamu. Sehingga Anda sebagai kepala rumah tangga menjadi contoh terhadap istri, anak-anak. Anda akan melihat hasil, saudara. Saya sepanjang hari selalu di toko usaha saya atau di toko saya. Nggak pernah diajarin anak saya. Setiap kalau dia mau keluar ada pelayanan apa, dia selalu singgah di depan toko saya. Lagi duduk, Papa mau kencing. Oh ya, saya mau. Karena kalau dia tidak ada, istri saya mencuci, saya tahan kencing. Bagaimana? Kalau cuma dekat gini oke, sambil kecil ya. Tapi jauh ke belakang, begitu keluar so hilang semua. Nah ini, saudara, kalau kita hubungan erat baik orang tua anak apa semua, mereka punya perhatian. Kalau sudah malam, kalau kita rantangan ya, biasanya sudah malam. Pak, lihat dulu rantang, Papa mau makan rantangan atau kita mau beli. Selalu seperti itu saya. Oh yes, thank you Lord. Yang pertanyaan saya, suami istri, orang tua, anak, pernahkah dari mulutmu mengeluarkan kata-kata, oh terima kasih Tuhan, Engkau berikan istri yang begitu baik, bagaikan permata yang indah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan anak-anak yang begitu berbakti dan begitu baik. Pernah Engkau mensyukuri? Ada? Atau lewat begitu saja? Orang optimis akan mensyukuri semuanya itu.
saudara punya istri secantik apapun, model apapun, boleh artis, artos, apa semua segala macam saudara. Pasti punya kekurangan. Tetapi orang yang optimis kita akan melihat kelebihan di dalam hidupnya. Amin. Nah saudara, ini yang saya ingin membagikan supaya kita bisa mengerti saudara. Masalah itu bisa datang. Saya berikan satu bukti supaya Anda tahu itu orang optimis bagaimana. Saya berikan satu bukti. Di tengah badai kita jangan berhenti. Saudara tahu kalau di Facebook sekarang bermunculan banyak perdagangan lewat internet. Betul nggak? Satu saat saya lewat, istriku lagi duduk menonton. Saya bingung apa. Ya. Lalu dia kata, bu, cerpen bu, cosu. 2829 Uniqlo. Saya pikir apa itu, saya tanya, apa itu semua yang dibilang, saya tidak mengerti. Oh, cerpen itu celana pendek, coksu itu coklat susu, ukuran 2829, merek Uniqlo, 15.000, 20. Waduh, sekarang lagi semarak. Dan Anda melihat itu orang rebut-rebutan. Itu orang optimis yang melakukan itu. Kenapa? Mereka melihat kesempatan di dalam badai. Sudah mau optimis? Teman-teman saya ada banyak. Ada seorang ibu, dia di I.O. Wah, sebagai di I.O. Kalau I.O. sekarang kan event organizer ya, kalau orang-orang kawin loh biasa di. Sekarang siapa mau pakai? Restoran aja tutup, bagaimana mau I.O. Kan? Tapi sekarang dia bertumbuh luar biasa. Kenapa? Jual-jual makanan. Dia jual-jual makanan di dalam gereja, berapa gereja. Hidup. Itulah orang yang optimis dan tetap antusias. Amin. Nah, saya ingin saudara supaya bisa mengerti maksud ini. 4 orang kusta, ada 1 yang tetap optimis. Dan pada akhirnya mereka melangkah maju menyeberang ke tempat perkemahan tentara Aram. Dan ketika mereka ada di sana, apa yang mereka temukan saudara? Tentara Aram hilang semua, berkat melimpah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau dari kemarin mungkin mereka udah tahu, oh sudah tidak ada kok tentara Aram itu semua banyak DP barang pasti dikasih tinggal. Oh, tidak. Mereka punya sedikit saja pengharapan, optimis. Tapi ketika mereka melangkah maju, luar biasa mereka mendapatkan. Karena mereka ambil semua, begitu banyak mereka ambil, akhirnya mereka sadar juga, waduh nyana enak kalau orang cuma ambil begini. Mari kita sampaikan kepada Raja. Haleluya. Haleluya. Di tengah badai wabah ini saudara, ketika saudara optimis, saudara akan tetap hidup. Jemaat diberkati Tuhan. Amin. Jangan pasif saudara. Sekarang saya melihat apa-apa saya semuanya. Ya. Ada seorang anak gadis saudara. Wah, lumayan juga saudara. Apa yang dia bikin? Ini apa ya? Dia masker, gantungan masker itu. Ada kau untuk jilbab juga di belakang. Itu dia bikin banyak. Om bisa saya titip aja sini, nggak usah kasih saya, yang penting kamu bisa jalan. Laku. Ada juga yang saya merasa cukup aneh juga, tapi berjalan dengan bagus. Tas-tas itu yang dari apa kayak plastik itu yang dianyam-anyam itu. Ada itu, siapa namanya yang jual itu? Yunita apa yang cantik itu, bekas penyiar. Di Facebook Anda lihat tas-tas itu. Ada. Dia pilih yang bagus-bagus, dia beli. Baru di toko saya, memang ada tempat kosong, dia pasang saja di situ. Bisa. Laku. Kenapa? Karena kita perlu kreatif. Memiliki sikap yang optimis, antusias, semangat, bergairah. Amin.
Itu yang saya ingin sampaikan. Saya takut terlalu lama, ada perjamuan, saudara. Nah sekarang, orang yang pesimis seringkali terhanyut dengan masalah. Siapa namanya saya lupa. Karena saya suka baca, biasa ada kutipan-kutipan. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell pernah mengatakan begini. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun yang menjadi masalah, terkadang kita terlalu lama memandang pintu yang tertutup sambil menyesali diri tanpa kita melihat ada pintu lain yang sudah terbuka. Bisa mengerti? Saya perlu ulangi? Oke, saya ulangi lagi. Ya, Alexander Graham Bell mengatakan, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun menjadi masalah itu orang-orang yang pesimis. Ya. Terlalu lama memandang pintu yang tertutup dengan penuh penyesalan. Padahal tanpa dia melihat ada pintu lain yang sudah terbuka. Yang sudah Tuhan membuat jalan bagi kita. Banyak terkadang orang yang pesimis begitu. Sudah jotoran semua gini, so ancur, cur, semua habis. Apalagi mau bikin? Hanya tinggal dalam penyesalan diri. Hanya tinggal melihat pintu yang tertutup. Kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Tega banget Engkau Tuhan. Padahal sudah ada pintu yang lain terbuka. Kita menyesali diri hanya melihat pintu yang tertutup. Itu orang yang pesimis. Saya berikan contoh banyak seperti itu, saudara. Makanya saya nggak usah terlalu panjang ya. Ini udah cukup panjang. Ya, banyak kesaksian saya bisa beritahu saudara. Tapi satu hal yang saya ingin katakan, di tengah badai ini, karena saya tahu ini apa yang saya katakan ini merupakan kebutuhan sehari-hari bagi saudara. Do not stop in the storm. Jangan berhenti di tengah badai dengan memiliki sikap optimisme. Amin. Suami istri pun begitu. Saya katakan jangan mimpi suami untuk merubah istri, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Saya alami dulu. Saya dulu paling keras terhadap istri saya. Tapi lewat pernikahan yang begitu, wah sudah hampir kawin mas ini. Ya, saya baru menyadarinya. Suami pun tidak bisa merubah istri. Apalagi istri merubah suami, enggak ada. Tapi ketika saya menyadari firman Tuhan, saya merubah diri saya sendiri, maka dampaknya, pengaruhnya terhadap istri, anak-anak semua. Mereka melihat semuanya, mereka juga berubah. Ya saya katakan jangan mimpi. Saudara terus berdoa, Tuhan, kalau boleh jamah dia. Jamah dia. Biar dia boleh jatuh tak banting-banting. Asal jangan sampai mati. Supaya dia sadar. Dia selalu berlaku keras kepada saya. Baru sekarang sudah ada simpanan dia. Simpedes. Jamah dia Tuhan. Toki jumpa dia. Halo. Bukan urusan kita. Kita tidak punya kuasa untuk bisa merubah. Saya tidak punya kuasa untuk bisa merubah istri saya. Tapi ketika saya merubah sikap saya merubah seluruh keberadaan saya. Wow. Saya melihat dampaknya. Istri saya berubah, anak saya semua berubah. Semuanya berubah begitu indah. Kenapa? Karena optimis. Di dalam Tuhan kita optimis. Oleh sebab itu kita tetap harus kuat. Banyak baca firman Tuhan yang akan membawa optimisme bagi saudara. Amin.
Baca firman Tuhan saudara, supaya saudara bisa membangkitkan spirit, membangkitkan semangat saudara. Katakan, Tuhan, Engkaulah kota benteng perlindunganku, Engkaulah kubu pertahananku, Engkaulah tempat perteduhanku, Engkaulah gunung batu kekuatanku, Engkaulah Yesus Kristus Tuhan Allahku, penebusku, juru selamatku. Amin. Itu akan membangkitkan optimisme kita, membangkitkan semangat kita untuk tetap meraih apa yang sudah janjikan. Tuhan tidak pernah menjanjikan saudara sesuatu yang buruk bagi kita. Amin. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan asal dengar, tapi kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Amin. Imani, sehingga kita boleh tetap optimis, kita boleh tetap bergairah di dalam Tuhan, berapi-api dalam Tuhan, tetap semangat saudara. Jangan hilang semangat saudara. Do not stop in the storm. Jangan berhenti di tengah badai. Demikian firman Tuhan. Saya jemput pemain musik untuk bisa kembali. Haleluya. Oh haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya ingat terakhir di sini saya tanggal 4 bulan Juli saya melayani di sini. Jadi pas 2 bulan saya ada di sini. Puji Tuhan saudara. Saya tetap harus excited saudara. Bergairah dan membangun sikap-sikap optimis dalam rumah tangga saya. Sekalipun saudara melihat banyak mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi tetap optimis saudara. Karena tanpa optimis kita tidak akan melihat hasil. Iya. Sehingga saya katakan kepada keluarga saya yang mengalami itu, saya katakan, Anda harus mengaku dosa dan melepaskan pengampunan. Loh kenapa harus saya? Kenapa? Saya katakan terserah. Karena pengampunan itu Anda berikan kado paling indah buat dirimu sendiri. Kalau Anda mau tetap seperti itu, Anda tidak akan pernah optimis tapi pesimis. Anda akan jatuh bangun terus. Dan hati-hati jangan sampai Anda jatuh bangun, ternyata jatuh nggak bangun-bangun. Haleluya. Miliki optimis. Ada lagu yang mengatakan begini. Saat ku tak melihat jalan. Oke, musik naik sedikit lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti, Aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari saya bangkit, sejenak kita bangkit berdiri. Pertanyaannya saudara, saat aku tidak melihat jalan, saat aku tidak mengerti apa itu Tuhanku dalam hidupku, apakah aku tetap pegang janji Tuhan? Apakah aku tetap optimis, percaya kepada Tuhan? Janjimu, pengharapanku hanya. Sekali lagi, sambil sudah menyanyikan lagu ini, coba renungkan saudara. Pada saat tidak ada jalan, pada saat saudara menghadapi jalan buntu, seperti para orang kusta, bahkan mungkin kau tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan. Adakah kau tetap pegang janji Tuhan? Tetap ada pengharapan, tetap optimis saudara. Pengharapanku hanya
sambil saudara merenungkan, saat apa sungguh-sungguh saudara, melihat jalan, saat engkau tidak melihat jalan, saat engkau tidak mengerti, engkau mau tetap percaya pegang janji Tuhan. Saudara, wabah bisa terjadi, apapun yang bisa terjadi saudara, yang penting dalam kehidupan kita, kita tetap pegang janji Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap percaya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, yes, 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 oh haleluya, yes, thank you Lord, thank you Jesus, hatiku percaya, oh haleluya, yes, yes, oh yes, kami percaya kepadamu, kami percaya janji-janji-Mu, oh haleluya, haleluya. hatiku percaya selalu Hatiku percaya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa sudah percaya? Apakah sudah percaya? Haleluya. Hatiku Saudara, mari saudara renungkan firman Tuhan ini sambil singles menyanyi. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami entah itu masalah apapun juga saudara. Saya ingin katakan saudara, apapun masalah yang saudara alami, apapun pergumulan saudara yang saudara alami, apapun tantangan hidup yang saudara alami, mungkin saudara mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi jangan pernah berhenti di tengah badai. Oh, maju terus, menabur saudara. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kira lama sedala lama. Oh Yesus, mari masing-masing kita dengan Tuhan, masing-masing saudara dengan Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan. Haleluya. Adakah engkau tetap pegang janji Tuhan? Adakah engkau tetap pegang janji Tuhan? Adakah engkau tetap percaya akan Tuhan? Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau memiliki rancangan yang indah bagi kami. Hari depan yang penuh harapan Engkau berikan bagi kami. Hatiku, haleluya. Mari masing-masing dengan Tuhan. Naikkan seluruh apa yang Engkau inginkan bagi Tuhan, kerjakan bagi dirimu. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, pesimis. Mari bangkit, oh bangkit, bangun saudara. Hatiku percaya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, oh hati kami percaya padamu Tuhan. Percaya selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, hari depan yang penuh harapan Engkau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-janji. Namun Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Kuatkan kami agar supaya di tengah-tengah wabah pandemi ini, mungkin ada di antara kami telah kehilangan harta benda bahkan orang yang kami kasih. Kuatkan kami untuk tetap menabur benih, untuk tetap maju, untuk tetap mempermuliakan Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya kami akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas yang Kau janjikan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa bagi sidang jemaat yang ada pada saat ini. Dalam segala pergumulan mereka Tuhan, baik pergumulan kesehatan, ekonomi, keamanan, dan segala aktivitas mereka Tuhan, Engkaulah jawaban yang pasti Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Jadikan semua umat-Mu yang ada pada saat ini saya pemenang. Mari pimpin kami Tuhan, tuntun langkah kami semuanya, dan pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang dengan sorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa bagi gembala setempat yang ada. Dalam keterbatasannya, sebagai seorang wanita, mungkin seringkali muncul keraguan, bahkan mungkin pesimis, mungkin mulai hilang semangat Tuhan. Tapi kembali Tuhan Kau memulihkan kehidupannya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan excited Tuhan semangatnya. Engkau bangkitkan dan jamah dia. Dia boleh tetap optimis, boleh tetap pegang pada janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sudah seperti tidak memiliki pengharapan lagi. Bahkan mungkin pemikiran-pemikiran yang memiliki masa depan suram. Kami cabut semua dalam nama Yesus. Engkau jamah Tuhan dan memberkati umat-Mu yang ada Tuhan. Dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun pelayanan mereka Tuhan. Oh, dalam aktivitas mereka, jadikan dia berhasil dalam Engkau Tuhan. Mereka boleh bersorak-sorak di dalam Engkau, beria-ria Engkau sebagai Allah penyelamat kami semua. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Sebentar kami bersama-sama akan sehidangan Tuhan dalam perjamuan yang kudus Tuhan. Engkau kenal keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kesalahan kami, pelanggaran kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan kami dalam nama Yesus Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat persekutuan tubuh dengan darah-Mu ini akan membawa kami semakin kuat di dalam Engkau. Akan membawa kami berdiri teguh di dalam Engkau. Memiliki sikap yang optimis di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Peace. Haleluya. Terimalah roti dan anggur. Amin berdoa, Tuhan syukurkan dan di dalam nama Tuhan Yesus dari tubuh dan darah-Mu Tuhan, kekuatan yang baru melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berdoa. Amin.
kekuatanmu. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku Mari kita masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. masih punya. Apa percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Kita pegang dengan iman. Kita percaya sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita telah dengar kebenaran Allah. Kita mau menjadi orang yang optimis. Saudara, kita mau berjalan dengan iman. Pandanganmu harus dengan iman. Jangan meraba-raba. Tapi pandangan kita harus pandang kepada salib Kristus. Dia sudah melakukan semuanya bagi kita. Itu sebabnya percaya bahwa di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kegalauan dunia, kita sebagai orang percaya tampil menjadi orang yang pemenang, menjadi orang yang optimis, yang berjalan berkata bahwa Tuhan bersamaku, aku tidak takut, aku pasti menang, aku pasti berhasil, aku pasti sembuh, aku pasti melakukan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia, menerangi dunia ini, dan Tuhan bersama dengan aku. Itu sebabnya kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan sudah melakukan perjanjian bagi kita. Dia akan bersama dengan kita. Untuk itu makan dengan iman tubuh Kristus. Kita mau percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, dan sesuatu yang terjadi terbaik untukku. Dalam nama Tuhan Yesus, makan dengan iman. Orang-orang yang percaya bahwa ini tubuh Kristus terjadi dengan iman
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Kristus yang sudah mengalir oleh pengorbanannya tercurah bagi kita, menyembuhkan, membuat kita dapat pengampunan dan kita layak untuk bertemu muka dengan muka untuk datang kepada Tuhan. Percaya bahwa ini darah Kristus. Dengar firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus sudah menjadi perjanjian bagi kita, menguduskan kita, melayakkan kita, memberikan kehidupan, kesembuhan ada bagi kita, kekayaan ada bagi kita, keberhasilan ada bagi kita. Untuk itu minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami masih punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang menang atas maut. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, Yesus kekuatanku. Oh haleluya. Aku tetap beriman punya Tuhan. Nyanyikan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Tanda kita menyerah. Dia yang kuat, Dia yang dahsyat, Dia yang hidup, Dia yang menang. Menjadi bagian dalam hidup kita. Dunia boleh tergoncang oleh apapun, tapi ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Allah yang menghidupkan kita. Masih punya. Nyanyikan dengan iman. Hadapi badai, hadapi. Jangan menyerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teguhkan ini di dalam setiap jemaat.
kami semakin mengingat kebaikan-Mu, kebaikan waktu di kayu salib Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau telah menyucikan dan menguduskan kami lewat asap perjamuan ini Tuhan. Sebentar kami akan menjalankan korban syukur bagi-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memberikan korban syukur. Haleluya, amin. Kita akan siapkan persembahan kita. Mari kita bawa persembahan kita dan kita naikkan pujian kita. Tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat kita selama sepekan. Serahkan kepada Bapak Seth. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki Tandean yang sudah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga dan dalam segala usaha pekerjaan. Pengumuman sepanjang minggu, besok hari Senin jam 7 malam latihan bagi para pelayan untuk persiapan ibadah hari Sabtu, anak-anak muda ya, hari Senin. Kemudian hari Selasa ibadah kaum wanita di sesuai jadwal yang mengambil bagian adalah Ibu Nenek Hendrik atau Mama Hendrik jam 4 sore. Pembukaan Ibu Andestri Toding dan firman Tuhan Ibu Elizabeth 1. Kemudian hari Rabu tidak ada kegiatan di gereja. Kemudian hari Kamis doa malam di gereja jam 7 malam. Pembukaan Ibu Andes Toding dan pelayan firman Tuhan Bapak Ray. Hari Jumat latihan bagi para pelayan Tuhan untuk persiapan ibadah hari Minggu jam 7 malam di gereja. Kemudian hari Sabtu ibadah pemuda di gereja jam 7 malam. Pembukaan Saudari Kesia dan pelayan firman Tuhan Ibu Rita. Minggu depan, minggu kedua di bulan September, ibadah yang pertama jam 9 pagi, ibadah worship leader, ibadah jam 9 pagi, pelayan worship leader Ibu Rena, dan pelayan singers Saudari Dea dan Ibu Andes Toding. Demikianlah warta kita sepanjang minggu, pengumuman tambahan bagi sidang jemaat yang sudah menjual basar dan yang belum melunasi, agar segera diselesaikan untuk pelunasannya, untuk segera kita rekapitulasi keuntungan basar kita. Demikianlah warta kita sepanjang minggu. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya, mari jemaat Tuhan saya undang Anda bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita sekali lagi. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, yang memiliki karya yang terbesar dalam hidup kita.
Haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya di antara kami tidak ada yang pulang dengan kosong. Tapi semua pulang yang membawa berkat-Mu Tuhan. Yang berlimpah dalam kehidupan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Karena Engkau hidup maka kami juga tetap hidup. Engkau terus memberikan nafas hidup bagi kami. Untuk antusias, optimis. Untuk melangkah maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat, rahmat, anugerah. Dari Allah Bapa. Serta cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan. Dan pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Ada senantiasa menyertai kami semua. Senantiasa memimpin, menuntun langkah kami. Dan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.